LDS TV bersama saya Fairuz di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Kalau dari episode sebelumnya kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Sekarang kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah luar biasa juga. Beliau ini seorang drummer dan pendiri grup band Funky Kopral, the one and only Mas Robby Wibowo SE. Halo Mas, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah baik. Mas, gimana nih kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan masih sama, maksudnya masih bolak-balik Lampung Jakarta dengan sibuk dengan Funky Kopralnya, iya betul. Terus lain-lain ya bersosialisasi di sini aja. Terus sama kita saya kebetulan ada ikut sama teman-teman di sini main musik-musik di kayak reguler di kafe gitu deh. Hanya seminggu sekali, 2 kali gitu. Jadi ngeband di kafe gitu ya Mas ya. Nah, Mas kan ini menarik banget nih. Mas Robby ini kan seorang drummer gitu kan ya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya cita-cita waktu kecil itu apa Mas? Apa memang ini cita-cita yang udah dari kecil atau gimana? Cita-cita sebenarnya malah saya tuh lupa, malah cita-cita saya dulu kecil tuh pengen jadi dokter apa pengen apalah gitu. Pokoknya bukan jadi anak band tuh enggak. Tapi kebetulan memang dari kecil itu lingkungan di keluarga saya, terutama almarhumah ibu itu memang suka musik. Oh gitu. Jadi ibu itu punya alat band lengkap. Yang main tuh om-om saya. Oh oke, jadi mainnya di rumah ya? Jadi studio itu rumah kayak pavilion gitu jadiin studio. Oh oke. Itu om-om saya yang main, jadi hampir sebagian musisi yang sudah maksudnya legendaris di Lampung ya pasti tahu sama rumah saya itu pasti tahu karena sih tempat ngumpulnya juga. Ya. Nah ketika saya kecil ya lihat itu kok kayaknya tertarik, tapi tertarik langsung memang pada drum, langsung sama drumnya langsung tertarik. Ya udah ngalir gitu aja gitu loh. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu Mas, kita ngobrol agak santai aja ya Mas ya. Nah kalau boleh tahu hobi waktu kecil tuh memang sebenarnya udah di dunia musik juga gitu ya? Karena ngelihat keluarga. Betul. Jadi itu hobi waktu kecil terus ke bawah sampai sekarang. Kalau boleh tahu les nggak sih Mas? Atau belajar sendiri aja otodidak? Otodidak. Ya? Sebenarnya kalau les di formal gitu, maksudnya sekolah musik itu nggak pernah. Malah pernah sebenarnya daftar tapi ditolak karena terlalu kecil. Kakinya belum nyampe. Ya? Pada saat itu. Umur berapa Mas? Kalau boleh tahu? Itu umur 7 tahun lah kalau hampir 6/7 masih kecil, jadi kakinya itu belum nyampe antara jok ke pedal drum itu belum nyampe. Jadi guru setempat itu bilang belum bisa, nanti aja deh tunggu besar dikit gitu. Oh ya udah, jadi akhirnya kita belajar sendiri. Saya belajar sendiri di rumah gitu aja udah ngalir. Diajarin siapa Mas? Dulu sama main drumnya. Om Boing namanya, almarhum. Udah lama, itu teman om saya. Pertama kali diajar sama Om Boing dengan beat-beat yang simpel banget lah, maksudnya yang basic gitu basic ya, banget lah, basic drum. Itu setelah itu saya kembangin sendiri gitu. Oke. Nah Mas, kalau boleh tahu Mas ini berapa bersaudara sih? Saya 5 bersaudara. Anak yang keberapa? Anak bungsu, anak kelima. Oke, anak bungsu. Anak bungsu. Jadi 2 laki-laki, 3 perempuan. Oh oke. Di atas Mas perempuan? Perempuan. Perempuannya 2, cowok baru cewek. Oh oke. Nah Mas kan sebagai anak bungsu nih di rumah ya, pasti sering diusilin gak sih? Banget. Sering ya? Banget sering. Ya, apalagi sama kakak-kakak saya yang cewek-cewek ya. Kalau misalkan orang tua saya lagi nggak ada tuh ingat banget saya dipakein daster. Diusilinnya lebih ke cewek ya Mas ya? Terus pokoknya sama kakak saya cowok juga sering, pokoknya sering berantem lah karena kan jaraknya jauh tuh. Yang nomor 2 sama saya bungsu kan jaraknya tuh sekitar 5 tahunan. Itu kalau berantem tapi pasti saya yang dibelain. Karena saya bungsu. Sebagai anak bungsu ya Mas ya. Ada nggak sih Mas perlakuan spesial yang mungkin dari orang tua gitu Mas yang buat kakak-kakak iri gitu Mas? Ada banget, saya ingat banget ya? Pokoknya kalau makan itu lauknya itu pasti beda. Privilege anak bungsu ya Mas ya. Karena saya punya
apa ya, pokoknya kesenangan sendiri gitu loh. Yang anak yang kakak lain mungkin nggak tahu juga saya seneng atau enggak, saya nggak tahu, penting yang jelas setiap saya mau itu pasti Harus ada gitu, gitu pasti ya, ada Mas, gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dari kakak-kakak nih Mas, mereka juga di dunia musik kah atau? Iya, jadi kakak saya yang nomor 2 yang cowok itu partner saya ngeband dari kecil. Dia main bass. Nah, dia main bass. Kebetulan memang sekarang juga masih hobi main bass, tapi dia sekarang ke kantoran kan. Jadi beda jalurnya semenjak dia lulus kuliah. Dia udah pegawai negeri ANS juga kan. ASN ya. ASN. Sampai sekarang, tapi dia masih suka nyanyi, suka main bass gitu, masih suka. Tapi saya yang terus, karena memang saya senangnya ini dan ketemu jalannya, menurut dengan tidak ngoyo, dengan ketemu jalan sendiri, ya udah ngalir sendiri sampai sekarang gitu ya Mas gitu. Ya. Nah, Mas kalau misalkan kita boleh tahu nih, di masa kecil, Mas punya nggak sih teman atau memori bersama teman atau keluarga yang masih diingat sampai sekarang? Masih yang paling berkesan gitu. Apa waktu itu pernah jatuh atau ada apa gitu Mas? Dulu waktu SD sih, waktu SD itu saya punya teman sebangku, udah almarhum sih, anaknya udah almarhum. Itu dari kelas 1 itu sebangku terus, tapi sering berantem, tapi nggak mau dipisahin. Oh gitu. Sampai kelas 6. Oh gitu. Sampai SMA pun, sampai dia meninggal pun masih main sama saya gitu. Jadi dulu kocak banget, pokoknya berantem, dipisahin nggak mau, tapi tetap maunya sebangku. Masalahnya apapun bareng terus tetap. Jadi sampai saya kuliah pun, bahkan dia yang bilang waktu pas, saya ingat banget waktu saya belum di Fangi Kopral ya, belum rekaman. Dia bilang gini waktu di atas kamar saya di loteng itu, dia bilang, "Baby, gua kayaknya feeling lu jadi anak band lu, nanti semua orang tahu sama lu." Dia bilang gitu. "Lu sok tahu lu nggak sadar lu ngomong gitu lu." Tahu pokoknya kita tahu gua bilang ke atas, "Oh iya Bi, lu jadi anak band aja lu." Gitu ya. Dari mana gua anak band gini. Pokoknya gitu lah. Pokoknya selalu gitu. Ejek-ejekan gitu ya, Mas ya. Ceng-cengan gitu lah pokoknya. Terus kalau ada celana baru atau sepatu baru kita tukar pakai, kan size-nya sama. Size-nya kebetulan sama. Pasti sering dibilang anak kembar ya Mas? Enggak juga. Karena beda mukanya. Beda kan teman lama. Iya. Dia dan waktu kembar. SMA, dari SMP sampai SMA beda sekolah. Tapi tetap main bareng gitu loh. Oke teman ngopi, nanti kita bakalan ngobrol lagi sama Mas Robi untuk ke masa remajanya beliau ya. Tetap di LDS TV dan di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Oke pemirsa LDS TV, kembali bersama saya Fairuz di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan masih juga bersama Mas Robi Wibowo ya. Nah Mas ini kan seorang drummer, seni, musik gitu ya Mas ya. Nah kalau masa remajanya nih Mas, Mas ini pernah nggak sih rumahnya jadi tongkrongan? Karena kan seperti yang diceritain tadi, bahwa rumah kan ada perlengkapan musik gitu ya. Pas saat saya SMA sih kebetulan alat bandnya sudah nggak ada gitu loh, karena kan itu masa saya SD ya, kalau nggak salah SD. Jadi waktu SMA tuh udah lepas SMA lah, SMA itu udah mulai nggak ada. Dan memang rumah tuh ramenya itu karena memang kalau teman-teman saya ada kegiatan apa pengen yuk Bi, gitar-gitaran doang gitu loh. Mereka bawa gitar sendiri main karena kan kamar saya kebetulan di atas kan, jadi bebas, punya tangga akses sendiri gitu loh. Jadi mau jam berapa aja nggak apa-apa gitu mau ke situ. Tapi pernah sih diomelin jadi teman saya dulu yang CS saya dari SD saya cerita itu. Oh yang tadi ya Mas ya. Robi, udah malam banget kan. Manggilin. Almarhumah ibu saya yang jawab.
Robi udah tidur. Padahal saya di jendela udah liatin. Pergi dulu, pulang dulu, pulang dulu nanti sini lagi kalau nyokap udah nggak ada gitu, udah tidur nyokap baru balik lagi loh. Oh gitu. Oke ya, kenakalannya gitu-gitu doang sih, ramenya juga paling ya gitulah. Mas, kalau boleh tahu, misalkan Mas ini kan musik dari SD gitu ya. Pernah nggak sih Mas ikut lomba yang bisa membawa prestasi gitu? Lomba pernah. Jadi waktu SMA kelas 2 kalau nggak salah, SMA kelas 2 itu lomba di Jakarta. Jadi ada namanya Republika Festival Republika, Star Search namanya. Itu sistemnya dia ngirim kaset dulu kan zaman kaset kan. Jadi ngirim demo, diseleksi, yang menang final ke Jakarta gitu loh. Terus di Jakarta dari 15 apa dari 30 gitu kalau saya saring 10 final masuk the best drummer waktu itu kebetulan. Keren. Karena yang aku tahu drum tuh lumayan susah ya Mas ya. Kalau tanggapan Mas Robi sendiri tentang drum awal pertama kali nyentuh drum, susah nggak sih Mas? Kalau kita udah suka tertarik kayaknya kata susah nggak ada sih. Ya Mas ya. Kalau udah suka, itu penting suka dulu kita makanya. Sesuatu apapun kalau kita suka pasti ya enjoy aja kan gitu. Dan memang kalau drum memang saya senangnya karena semua gerak gitu loh, tangan kanan kiri kanan kiri itu gerak ya, dan beda-beda gitu loh, mukul ini mukul apa jadi tapi juga harus fokus berarti ya, Mas betul ya. Lah. Nggak bisa maksudnya kan itu fokus terbagi gitu kan, tapi tetap harus di satu alat gitu ya Mas benar. Ya. Nah Mas, kalau misalkan banyak yang bilang nih Mas, anak band itu playboy Mas, setuju nggak Mas? Tergantung penilaian sih itu. Maksudnya kan di luar sana banyak yang bilang Mas. Banyak, maksudnya. Kalau Mas Robi sendiri gimana? Kalau saya sendiri enggak sih, maksudnya biasa aja. Gitu biasa lah. Ya. Normal maksudnya, lah. Ya normal pada biasa aja ya Mas laki-laki ya. pada umumnya. Nah Mas, kalau misalkan masa remaja gitu, pasti kan anak laki-laki apalagi ya Mas ya, biasanya tuh nongkrong malam-malam, apalagi anak band gitu kan, biasanya ngegenjreng di warung atau di tongkrongan mana gitu Mas. Kalau Mas Robi sendiri pernah nggak kayak gitu? Itu lepas saya dari Jakarta, lulus SMA sih itu, lulus SMA, jadi saya sempat ngeband di kafe kan, karena kan di Jakarta kan, waktu itu tahun 96 kalau nggak salah. Itu zaman-zamannya di Kemang masih banyak live musik. Terus pulang tahun 97, kegiatan saya kan waktu itu malam kan. Nah 97 saya pulang di Lampung tuh biasa malamnya keluar, ini di rumah gitu. Saya cari-cari gitu, beda. Ya, saya cari-cari ketemu sama teman-teman saya dulu. Ketemu dulu nongkrongnya di Sabura itu ada tuh namanya. Dulu kita sebutnya PI, Pojok Indah gitu. Nostalgia itu ya, bisa sampai subuh. Waduh, itu warung Indomie doang. Itu warung nongkrong doang, nongkrong gitaran gitu loh. Terus warung kopi gitu lah, kayak warung Indomie segala macam apa namanya ya, kayak gitulah. Mie instan gitu, kopi segala macamnya, sampai ngebahas masalah mobil, mau katanya semua jadi dibahas. Iya, pokoknya gitu ya, Mas, apa aja di situ. Apa aja dibahas gitu ya Mas. Sampai malam, sampai subuh gitu baru pulang gitu. Ya kayak gitulah pokoknya. Oke. Mas, kan ini Mas sebenarnya di dunia musik. Nah, kalau tadi kita sempat ngobrol sedikit bahwa Mas Robi ini sarjana ekonomi. Gimana tuh Mas bisa masuk ke sarjana ekonomi dari lulus SMA? Nggak ada niatan ngambil seni gitu Mas waktu kuliah? Niatan ada, cuman dari orang tua, terutama bapak, maksudnya pengen kalau bisa yang lain deh gitu loh. Gitu. Kan setiap orang tua pasti kan dulu pandangan masalah musik tuh kayaknya maksudnya belum ini ya Mas ya, belum kayak gitu sekarang ya. kan, maksudnya udah itu aja kuliah yang ekonomi atau hukum atau yang apalah aman gitu yang ya, Mas, aman, ya. coba ya udah kita ngikutin ekonomi, karena teman-teman saya juga kebetulan banyak tuh di ekonomi, juga. Daftarnya di ekonomi semua tuh, ya udah. Jadi ya udah sama aja kayaknya. Ketemu lagi gitu ya. Karena lingkungannya begitu juga. Kalau di waktu masa kuliah tuh Mas, di masa kuliah pernah nggak sih Mas ngebuat band atau band-band masa kuliah di kampus ya? Band kampus gitu? Enggak pernah. Saya ngeband itu sama kalau untuk di Lampung ya, di Lampung ya palingnya sama kakak saya, sama teman-teman saya yang kecil gitu doang sih, nggak pernah sama yang lain-lain tuh nggak pernah gitu, jarang.
Oh oke, jadi kalau misalkan sama teman-teman jarang. Nah kalau sekarang Mas masih berhubungan nggak sih sama teman-teman yang masa kuliah gitu? Sama teman-teman ada beberapa sih yang masih hubungan teman. Sekarang ya udah karena udah berkeluarga mungkin ya, udah sibuknya udah masing-masing. Jadi ketemu hanya paling pas saat saya ada jadwal di kafe mana mereka datang kayak gitu aja paling. Mas kalau boleh tahu, Mas waktu masa SMA itu sebenarnya jurusannya IPA atau IPS? IPA. IPA. Terus terjun ke dunia biologi ekonomi kan? Iya. Nah itu kan kalau anak zaman sekarang bilangnya kan linjur ya Mas, lintas jurusan. Aku juga sama lintas jurusan, kita dari IPA juga Mas. Jadi linjur. Kan penyesuaiannya tuh susah tuh Mas. Kalau Mas sendiri gimana? Iya susah banget, buktinya sampai mata kuliah yang pengantar ekonomi akuntansi kalau nggak salah sampai 7 kali ngulang. Sampai dosennya ganti baru. Oh baru ini ya Mas ya. Aduh itu kacau banget kalau kuliah. Tapi ya gitu. seru ya kan Mas, ya, tapi tetap masa kuliah ya Mas ya. Seru banget. Oke, Mas boleh nggak sih sedikit tips mungkin buat anak-anak kuliah gitu? Ya sebenarnya kalau kuliah itu hanya perlu masuk aja, masuk, pahamin pembicaranya dosen, maksudnya pahamin materinya, ujiannya nggak akan lewat jauh dari situ kan. Pasti itu pengalaman saya karena waktu pas mata kuliah hukum pajak kalau nggak salah, saya pernah waktu semester berapa nggak pernah masuk, tapi yang berikutnya saya ngulang, saya masuk terus dari awal, ujian mengerti, alhamdulillah. Saya pikir, berarti bener kata orang ya, kuliah itu sebenarnya lebih gampang dan nggak akan nyimpang gitu dosen ngasih materinya. Itu sih tipsnya itu aja. Rajin masuk harus. Nah itu dia tips dari Mas Robby. Nanti kita bakalan ngobrol lagi barengan sama Mas Robby. Tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Oke teman ngopi, kembali bersama saya Fairuz di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah sekarang kita dari masa remaja beralih ke karir nih Mas, mulai ke karir gitu kan ya. Nah kalau tadi kan kita udah cerita kalau Mas ini kan sarjana ekonomi gitu kan ya. Nah tapi kan tetap akhirnya berkarir di musik Mas. Gimana itu ceritanya? Karena gini, awalnya memang passionnya mungkin di musik ya. Musik ya Mas. Kuliah hanya supaya apa ya, orang tua pengen kita punya gelar gitu kan, embel-embel gelar ya saya ikutin, tapi tetap passionnya tetap ke musik. Bisa dihilang ya Mas ya. Benar. Dan sisa-sisa saya ngeband cafe tahun 96 waktu lulus SMA itu masih nempel rupanya di pihak Jakarta kan, teman-teman saya Jakarta kan. Saya waktu itu main band kafenya sama orang tuanya Bondan. Orang tuanya Bondan, teman-teman senior lah di sana di Jakarta, sama Syaharani dulu nyanyi jazz sekarang. Terus ketika Bondan mau rekaman, Fangi Kopral awal mau rekaman, itu tahun 99, saya udah semester, udah 2 tahun kuliah, berarti semester 4 ya, semester 4, ditelepon, halo Bi, masih telepon rumah dulu kan? Oh iya, belum kayak sekarang ya Mas, belum WhatsApp ya Mas ya? Telepon rumah masih, Bi, Bondan mau rekaman, Fangi Kopral, bisa nggak bantuin gitu, edisional, buat ngisi drumnya. Oh bisa Mas, saya manggilnya Mas dulu, orang tuanya Bondan saya panggil Mas. Oh, bisa Mas, kapan bisa berangkat? Besok rekamannya ya, kalau gue itu malam ini berangkat naik travel dulu kan, ya udah naik darat, rekaman, bla 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 ngisi. Setelah rekaman 9 lagu, pulang ke Lampung lagi, kuliah lagi. Saya pikir kan sudah selesai kan, hanya edisional kan, gitu. Situ aja edisional, bantuin aja. Nah, bantuan saya memang nggak ada harapan yang wah gue mesti gini, nggak ada, karena kita ngalir aja, gitu karena belum, karena pikir saya gue kuliah nih gitu. Masih menomorsatukan pendidikan ya Mas ya. Cuman kalau ada sampingan nggak apa lah kayak gitu kan. Tapi akhirnya telepon lagi, Bi, sini Bi buat video klip katanya. Wih, buat video klip. Lagu apaan Mas yang kemarin lu take gini bla bla bla.
Akhirnya pas sampai sana aja, kita ngobrol Jakarta aja. Pas sampai sana yang Jakarta, udah lo jadi member aja gitu. Anak-anak nggak apa-apa, lo bolak-balik Lampung Jakarta nggak apa-apa. Asal lo nya nggak kecapean gini. Kalau gue sih nggak apa-apa, gue nggak capek. Karena hobi juga gue ya, Mas, seneng, ya. kita seneng. Akhirnya deal, udah bikin klip, bikin cover segala macam, foto-foto buat cover album pertama kan. Ya udah ngalir. Buat sendiri tuh ya, Mas, ya. Jadi dari tim Jakarta sana kan tiba-tiba video klip segala macam udah jadi, orang tua tahu kan. Gimana tuh Mas reaksi Ya. orang tua? Iya mau nggak mau, udah mau marah juga udah kadung Iya, kan. udah terjun ya Mas ya. Akhirnya cuma pesan, Anaknya juga seneng gitu ya. cuma pesan pokoknya bapak nggak mau tahu kuliah selesai. Iya, Oh ya udah, berarti pasti. nggak tentuin berapa tahunnya kan. Yang penting, oh itu beres, tenang aja. Berarti kan juga Gua udah selesain. dalam tujuan ya Mas Benar. dari orang tua. Nah, kalau di musik nih Mas, Mas kan megang Ya. drum ya. Drum. Nah, ada pikiran gak sih Mas untuk pegang alat musik yang lain gitu? Kalau cuma pegang doang udah sering. Maksudnya belajar atau ngedalamin tentang alat musik yang lain gitu Mas? Nggak bakat saya. Itu kan itu kayak gitu kan bakat sih. Bakat, iya benar. Saya bisa gitar bisa lah, beberapa chord. Bapak tuh tahu lah saya tahu chord. Tapi nggak bakatnya nggak ke situ. Nggak bakat Saya di situ ya, Mas? kayaknya nggak deh, kayaknya memang lebih bakatnya emang udah ke Dan hati drum. juga udah di Iya, drum di aja ya drum Mas ya. udah, benar. Nah, oke. Kalau misalkan Mas ini kan sekarang di dunia musik, tadi sarjana ekonomi, ada nggak Mas untuk pikiran ke bisnis? Apalagi dari orang tua gitu, ada nggak sih orang tua nyaranin untuk udah kamu bisnis aja dulu gitu, atau gimana gitu Mas? Enggak sih, kalau orang tua nyerahin ke kita ya, mau kita nyamannya gimana. Dan saya juga maksudnya berusaha buat dulu bareng sama teman saya buka kursus musik sih, maksudnya. Oh gitu. Teman saya sediain tempat, saya jasanya, jadi Oke. Jadi 50-50 Mas gitu yang lah. ngajar gitu ya Mas ya? Sistemnya bagi hasil 50-50 jadi itu udah tak lama saya jalanin dari tahun berapa itu, cuman sampai lepas saya di Funky Kopral itu agak keteteran karena kan saya banyak tour kan. Dan murid maunya ketemu saya. Oh, cuma maunya sama Mas diajarinnya Pernah ya? saya ditelepon sama orang tua muridnya, salah satu murid saya bilang, Mas Robi kapan ini pulang, anak saya nggak mau belajar kalau nggak mau. Dicariin Saya orang bilang, tuanya justru "Aduh." ya, Mas? Iya, akhirnya saya beban kan, sama teman saya juga nggak enak kan. Saya bilang, udah cari pengganti aja deh, gua belum bisa pegang dulu gitu. Akhirnya akhirnya mandek gitu, nggak bisa jalan lagi. Oke, nah Mas tadi kan kita sempat ngobrol di break tadi ya. Nah Mas ini kan pernah ikut praktisi mengajar musik di Unila, Ya. gitu ya. Boleh ceritain nggak Mas awalnya gitu itu gimana? Itu awalnya ada kebetulan teman saya sekjurnya prodi kalau nggak salah itu, jadi salah satu pengajar memang di Unila situ ngasih tahu info ke saya kalau ada dari pemerintah praktisi mengajar itu kan, syaratnya minimal D3. Saya bilang ya gue mau sih, cuman gue tuh males gitu, maksudnya mau ngisi-ngisi di buka laptop gitu, aduh bantuin ngisiin bisa nggak lo? Akhirnya dia rela, dia mau, dia nolong saya, mau kata dia bantuin saya ke rumah dia main sambil ngasih data segala macam, dia ngisiin dan lolos, alhamdulillah lolos. Dapat jam kemarin, dapat berapa jam, 6 apa 8 jam gitu di prodi Unila itu udah, itu kan sistemnya misalkan per 3 bulan ya, misalkan dari April sampai bulan apa harus selesai tuh gitu loh. Jadi nanti tinggal nunggu dari mana kampus mana lagi yang mau hire gitu kita ya, gitu. Oke, nah Mas kan aku sempat baca biografinya Funky Kopral gitu ya. Kalau Funky Kopral ini kan beberapa kali ganti personil gitu Mas, yang gitaris, vokalis dan lain-lain. Kalau Mas Robi ini kan memang yang menetap sebagai drummer di Funky Kopral, ya bener nggak sih Mas? Betul. Nah apa sih Mas alasan untuk menetap di Funky Kopral? Aduh, gimana ya? Jadi sebenarnya saya yang terakhir masuk kan. Awal kan saya member terakhir masuk tuh saya. Yang lainnya tuh duluan. Malah kadang saya juga mikir, malah kok gue yang belakangan ini, malah ketinggalan kan. Karena gini, dulu waktu pertama kali vakum, flashback kita ya di 2003 setelah album featuring sama Setiawan Jodi itu vakum kita 2003 akhir. Di 2004 saya kuliah, 2005 saya lulus wisuda. Nah, vokalis saya yang pertama itu ngajak saya bangun lagi, maksudnya ngajak, ayo Bi kita main lagi Bi, aktif gitu lagi ya. gitu.
udah ada manajer segala macam bla 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 bla, kita udah dapet tur 4 kota Sondrenalin segala macam bla bla bla, udah diiming-imingin gitu. Saya pikir waduh ya kangen juga gue nih, lama nggak manggung kan gitu. Akhirnya jalanin 2 tahun 3 tahun jalan, keluar album ketiga dia mundur. Yang ngajak saya tuh dia mau vokal saya mundur. Lah kan bingung kan. Waduh, terus nanya sama pemain bass. Kebetulan pemain bass saya tuh dulu adiknya Iman Jerox. Iman tuh gitaris saya dulu juga di Selain Funky Kopral. Sama Ilham, saya nanya almarhum, sekarang udah meninggal Ilham. Saya tanya, Ham gimana Ham? Kalau gue sih terus Bob, kata dia. Gitu. Gue masih semangatnya. Saya ngeliat semangat dia, saya nggak mau matahin kan, saya nggak mau matahin. Gue malas lah deh. Saya coba, ayo kita cari vokalis deh, gitu cari ya, vokalis deh, dari vokalis deh kita bareng-bareng, cari vokalis dapet. Terus rilis album keempat, terus rilis album kelima, masih sama vokalis yang sama. Album kelima, basis saya meninggal, Ilham sakit karena kan, sakit meninggal. Nah di proses itu udah mulai kehilangan arah tuh, maksudnya kan partnernya bass gitu, sama drum kan harus nempel kan. Gue nyari pemain bass lagi susah lagi nih gini. Harus nyesuaiin lagi gitu ya Mas ya. Istilah santai aja jalanin. Pokoknya saya prinsipnya jalanin kayak air aja lah, udah pasti ada salah gitu loh. Jalan nggak mau yang terlalu gebung-gebung otot, jalanin aja lah, pasti udah Allah udah atur gitu, buat kita. Sampai terima ke basis yang baru lagi, bikin single lagi Orang Gila, judulnya di YouTube itu. Terus sekarang vokalisnya udah cabut lagi. Sekarang mau album ke-6, udah selesai rekamannya, pemain bassnya cabut. Tapi berarti memang dari hati juga, ya memang udah cinta sama drum, terus juga sayang gitu ya Mas mungkin. Ketika saya main musik di Funky Kopral, maksudnya saya ngerasa ini nih gua awal gitu juga loh. Gitu ya, Mas. Genre musiknya tuh gua, misalnya bisa dibilang nih gua banget sama, gitu loh. Jadi musik funknya tuh gua happy banget nih main di sini gitu. Betul. Jadi itu alasannya ya Mas jadi, ya. Ya udahlah, jalanin. Kalau misalkan emang mentok nggak bisa, ya udah gue diemin aja, udah biar bubar sendirinya gitu. Gue nggak akan memaksakan untuk tetap, walaupun udah nggak bisa, tetap harus bisa, gue nggak akan begitu. Tapi kalau masih ada jalan, ayo kita jalanin. Benar. Gitu. Nah Mas, aku pengen tanya pengalaman manggung yang paling berkesan ada nggak sih Mas di Funky Kopral yang paling melekat? Ada kejadian unik atau? Yang kejadian ya terutama ya, kejadian uniknya gini. Gue pernah ngelempar anduk. Jadi kan ngelempar, jadi fans itu minta anduk kan. Fans fanatik gitu ya Mas ya. Anduknya dong, anduk. Gue lempar anduk kan, terus gue sambil jalan itu gue. Anduknya tuh jadi ngelempar, gue duluan yang jalan gitu, jalan. Jatuhnya pas di belakang gue, dia narik. Dulu gue pakai celana yang karet gitu loh, celana karet yang kayak tukang sate gitu loh. Dia ngerawit mau narik anduknya ya Mas? Sama celana gue. Waduh. Salah tarik ya Mas ya? Salah tarik jadinya. Waduh, itu pengalaman yang unik banget tuh. Sampai turun gitu, itu pakai rockstar kan waktu itu kan, sama tanda kan. Bener. Mas dulu sering mau ngambil anduknya kata dia. Sebut emosi nggak Mas? Enggak, cuman ya udah kita cabut aja. Cuman kita kejadian kocak banget tuh. Sampai sekarang, aduh, tawa aja pokoknya. Seru ya Mas kalau diingat-ingat. Banyak banget. Mas, boleh nih kita untuk terakhir mengakhiri obrolan kita hari ini. Boleh nggak sih Mas kasih motivasi untuk para pemuda yang mungkin mau terjun di dunia musik? Jadi untuk segala macam kesukaan, maksudnya nggak di musik aja sih ya. Betul. Jadi untuk kaula muda sekarang, pokoknya apapun yang kalian cintai, profesi apapun, harus ditekunin. Kalau ditekunin, insya Allah ada jalan. Ya, konsisten, benar. Jangan takut gagal lah, karena kegagalan itu pasti awal dari keberhasilan. Itu sih. Oke, luar biasa tuh teman ngopi. Jadi diingatkan lagi untuk kita semua ya, untuk konsisten dan terus mencoba ya Mas ya. Jangan takut gagal. Nah teman ngopi, untuk hari ini kita mau bilang makasih buat Mas Robby udah hadir di ngopi hari ini. Sama-sama. Makasih buat cerita-cerita serunya. Oke teman ngopi, sekian hari ini, dan jangan lupa terus saksikan LDS TV dan juga Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Saya Fairuz pamit, sampai jumpa.